Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini pertemuan 3 mata kuliah pembelajaran mesin atau machine learning, kita masuk kepada materi unsupervised learning, yaitu metodenya clustering. Seperti pada pertemuan 1 dan 2 yang sudah kita pelajari, ya, bahwa pembelajaran mesin ini memiliki taksonomi atau dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah unsupervised learning atau pembelajaran tanpa supervisi, dan yang kedua adalah supervised learning, pembelajaran dengan supervisi. Hari ini yang akan kita pelajari adalah unsupervised learning, di mana metodenya adalah clustering. Oke, mengingatkan lagi ya, perbedaan antara supervised learning dan unsupervised. Kalau supervised memiliki target, ya, sudah ada kelasnya. Temukan fungsi yang dapat memetakan data pada targetnya, menemukan pola yang menghubungkan atribut dengan targetnya. Jadi kalau supervised learning itu sudah ada targetnya. Contohnya ini, putih hitam. Nanti yang ini kita kelompokkan nih. Yang belum kita ketahui datanya, kita mau kelompokkan apakah masuk ke putih atau masuk ke hitam. Contohnya, ya. Menemukan pola yang menghubungkan atribut dengan targetnya. Kalau unsupervised learning tidak memiliki target, ya, tidak ada hasilnya, belum diketahui nih hasilnya apa. Kelasnya belum ada. Menemukan struktur data yang mendasarinya, tidak memprediksikan secara spesifik, hanya mengelompokkan saja. Nah, perhatikan. Unsupervised learning. Tidak memprediksikan secara spesifik, hanya mengelompokkan saja. Jadi nanti pada unsupervised learning, kita tidak memprediksikan secara spesifik, hanya mengelompokkan. Contohnya ini. Ya, pada tebaran data, nanti kita kelompokkan. Jadi berapa kelompok, kemudian kriterianya seperti apa. Kalau pada supervised learning, memprediksikan secara spesifik. Contohnya, ini sudah ditentukan hasilnya, ya, atau targetnya. Targetnya ada 2 klasifikasinya. Ada yang putih dan ada yang hitam. Seperti itu. Oke. Pada unsupervised learning, salah satu metodenya adalah clustering. Di mana clustering itu merupakan proses mengelompokkan kumpulan objek menjadi beberapa kelas tertentu berdasarkan kemiripan antara objek-objek tersebut. Oke, kuncinya adalah mengelompokkan kumpulan objek menjadi beberapa kelas. Jadi, ada kumpulan objek yang akan kita kelompokkan menjadi beberapa kelas, di mana objek-objek tersebut dikelompokkannya berdasarkan kemiripan antara objek-objek tersebut. Jadi, pada clustering, data pada sebuah kelas atau cluster harus berhubungan atau mirip. Ya, perhatikan ya. Data pada sebuah kelas atau data pada sebuah cluster harus berhubungan atau mirip. Dan data antar kelas yang berbeda harus tidak saling berhubungan. Tentu, kalau kelasnya atau klasternya beda, berarti tidak boleh saling berhubungan. Yang berhubungan itu hanya pada kelas yang sama atau klaster yang mirip. Makanya kalau misalnya ada perumahan, kita sebutnya dengan klaster. Misalnya klaster anggrek, maka semua yang ada di dalam klaster anggrek itu biasanya tipenya sama. Oh, tipenya tipe 21 misalnya, tanahnya 60 meter, contoh. Nanti ada lagi klaster melati. Oh, klaster melati ini lebih besar nih, tipenya 36 misalnya. Tanahnya 90 meter persegi, contohnya. Ya, itu contoh klaster, kelas. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa klaster itu adalah kelompok yang berisi data yang mirip, ya, data mirip dan berhubungan pada satu buah kelas. Analisa klaster adalah menemukan kemiripan antara data berdasarkan karakteristik, lalu mengelompokkannya ke dalam sebuah kelas. Maka kalau kita menganalisa klaster, kita melihat kumpulan-kumpulan data, lalu kita kelompokkan berdasarkan karakteristiknya apa ke dalam sebuah kelas. Ya.
Nah, masalah yang ada pada clustering atau pada pengelompokan, apa saja masalahnya? Yang pertama, berapa banyak kelas atau klaster yang akan dihasilkan? Kalau kita punya kumpulan objek, nah nanti kita akan menemukan masalah, kira-kira berapa banyak ya kelas yang akan dihasilkan dari kumpulan objek yang ada. Jadi misalkan kumpulan objeknya ada 100. Nah, kita mau bagi jadi berapa kelas nih dari 100 tersebut? Ya. Kalau misalkan kita mau kalau misalnya kita mau bagi menjadi 2 atau 3 atau 4 kelas, berdasarkan apa? Nah, itu yang pertama. Kemudian, berapa jumlah data pada masing-masing klaster? Nah, contoh, kalau kita punya data 100, kita mau bagi jadi 3 atau 4 kelas. Bagaimana dengan jumlah datanya pada masing-masing klaster? Apakah jumlahnya sama? Contoh 100 dibagi 4, 25. Belum tentu. Bisa nilainya acak. Ya, contoh. Kemudian, apakah data pada sebuah klaster memiliki kemiripan? Nah, nanti kita akan melihat lagi hasilnya setelah dikelompokkan, apakah benar semua yang ada pada satu klaster ini memang memiliki kemiripan. Kemudian yang keempat adalah, apakah data pada sebuah klaster tidak memiliki kemiripan dengan data pada klaster lain? Nah, tadi kalau ditanyakan bahwa apakah di setiap klaster itu pasti memiliki kemiripan, nah, yang keempat, apakah klaster tidak memiliki kemiripan pada data pada klaster yang lain. Ya, ini adalah masalah clustering. Ini contoh masalah clustering. Kita punya kumpulan objek nih. Nah, nih ada tebaran data. Tebaran datanya kan posisinya kalau kita lihat bertebaran ya. Kita nggak tahu nih yang mana yang mau dikelompokkan. Ya, kita tidak tahu mana yang mau dikelompokkan, siapa dengan siapa, batasannya yang mana. Maka masalahnya adalah dapat menjadi berapa klaster. Ini, data yang ada tersebar ini, kita bisa bagi menjadi berapa klaster. Setelah dibagi, pertanyaannya adalah apakah klaster yang dihasilkan berkualitas? Apakah kelas-kelas yang sudah dikelompokkan berkualitas? Nah, yang paling penting adalah bagaimana cara mengelompokkan data tersebut. Nah, kita gimana nih mengelompokkan datanya? Ya, apa kita mau bagi 4, atau kita mau bagi 3, atau mau bagi 2? Tentu harus ada hitungannya. Ya. Nah, ini jenis clustering, jenis pengelompokan data. Ya. Yang pertama ada hierarki. Objek menjadi lebih terkait dengan objek di dekatnya daripada objek yang lebih jauh. Nah, kalau kita mau pakai hierarki, ya, kalau kita mau pakai yang hierarki, kata kuncinya atau caranya adalah objek menjadi lebih terkait dengan objek di dekatnya daripada objek yang lebih jauh. Contoh, misalkan ini. Yang saya tunjuk nih, ini akan lebih dekat dengan yang di sini. Ya. Tapi dia akan menjadi jauh dengan yang ada di ujung. Ya, itu kalau hierarki. Ada juga partisional atau partisi. Setiap klaster diwakili oleh sentroid. Nah, ada istilahnya. Dalam clustering itu ada sentroid. Ditentukan oleh pengukuran kedekatan objek dengan sentroid pada klaster tertentu. Oh, kalau partisional, nanti kita lakukan pengukuran dulu apakah objeknya dekat dengan sentroid. Ya, itu pada partisi. Jadi kalau hierarki langsung objek dekat atau tidak, jika partisi kita nanti diwakili oleh sentroid. Ya, itu tadi jenis clustering ya, ada 2 ya. Oke, selanjutnya ini adalah hierarki clustering. Ya. Objek menjadi lebih terkait dengan objek di dekatnya daripada objek yang lebih jauh. Nah, contoh nih, kita bagi nih. Ya, berdasarkan hierarkinya. Contoh ini ada X6, X25, X14, X1, X19, ya. Ini adalah X. Pada pendekatan ini, data vektor diurutkan seperti pohon, di mana kemiripan vektor XI dengan XJ ditempatkan saling berdekatan satu sama lain. Coba kita lihat. Kita bagi, ya,
Kemudian kita lihat di mana yang saling dekat. Contoh ini X6 dengan X25. Jadi satu klaster. X19 dengan X1. Jadi satu klaster. X14 ya. Dan data-data lainnya ini dicontohkan beberapa vektor data. Ya, ini kalau hierarki. Ya. Nah, kemudian kalau ini ada partisi. Ya. Setiap klaster diwakili oleh sentroid dan diukur berdasarkan pengukuran jarak. Nah, ini ada data X. Biasanya jumlah klaster dan model perhitungan jarak ditentukan sebelumnya. Jadi, kita lihat dulu nih. Bu, ini kan panahnya ada 4 ya? Ada panahnya ada 2. Membagi menjadi 4 bagian. Nah, kalau tadi pada hierarki, ya, ini sudah terbagi menjadi 4. Ya, terbagi menjadi 4 masing-masing. Nah, kalau di partisi belum tentu. Coba kamu lihat di sini warnanya. Yang ini warna biru ya. Ternyata satu kumpulan ini menjadi satu kelas. Yang warna hijau juga sama. Ada yang ada yang pada bagiannya biru, tapi ternyata lebih dekat ke warna hijau. Juga sama halnya dengan yang merah. Nah, ini semua bagaimana? Nanti kita akan hitung, kita akan gunakan rumusnya. Ya, tidak kita membagi begitu saja. Baik hierarki maupun partisi. Ya. Nah, ini algoritma clustering. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, machine learning itu kita meningkatkan kinerja pada komputer dengan memberikan algoritma. Nah, pada algoritma unsupervised learning dengan metodenya clustering atau pengelompokan, ada 6 algoritma. Ada K-means, ada fuzzy K-means, ada agglomerative, ada K-detris, ada EM clustering, ada quality threshold. Ya. Nah, apa saja sih kegunaannya clustering? Apa sih kegunaannya dari pengelompokan data? Menemukan kelas pada dataset yang tidak memiliki target. Jadi kita kalau punya data, ya ada data yang tidak ada targetnya, yang belum dikelompokkan, maka kita bisa menggunakan metode clustering ini untuk menemukan kelasnya, supaya kita bisa mengelompokkan. Ada dimensionality reduction, color based image segmentation, analisa jejaring media sosial, dan segmentasi pasar. Ini contoh-contoh pada kegunaan clustering. Ya. Nah, salah satu yang akan kita bahas adalah algoritma K-means. Ya. Algoritma K-means ini adalah algoritma yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk kasus clustering. Data dipartisi atau dikelompokkan menjadi K-cluster. K itu adalah merupakan jumlah klaster yang diinginkan. Jadi, ketika kita membagi data, mempartisi data, kita kelompokkan menjadi berapa nih K yang kita inginkan. Kalau K-nya 3, berarti dibagi menjadi 3. Ya. Nanti setiap data pada sebuah klaster mirip dengan sentroidnya. Tadi yang sudah kita bahas bahwa pada partisi kita punya istilah yang namanya sentroid. Nanti akan kita hitung dengan rumus. Ini contoh kasus K-means. Jumlah klasternya yang diinginkan adalah 2. Inisialisasi 2 buah sentroid secara acak. Jadi, kita mau punya 2 kelompok, 2 klaster, maka K-nya ada 2. Ada O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7, O8. Nah, kalau ini kita bagi 2, itu hasilnya seperti apa gitu, ya. Kita lihat. Ternyata menarik datanya seperti ini. Tuh. Ada 2 klaster. Klaster pertama adalah C1, klaster kedua adalah C2. Ini contohnya. Setiap data poin O, temukan sentroid C yang paling dekat. Kita tentukan setiap dari poin O ini, kita tentukan sentroid yang paling dekat. Bu, ini penentuan C1 sama C2-nya gimana? Random. Acak. Ya, kita menentukan secara acak. C1 dan C2. Tapi nanti kalau pada rumus menentukan sentroidnya, itu biasanya berdasarkan data yang paling tinggi
data yang paling rendah dan data tengah, ya. Tapi kalau ini kita random. Nah, berarti kita bisa lihat O2 ini paling dekatnya kemana? Ke C1 atau C2? C1 itu ada O1, C2 itu ada O3. Oh, O2 ini lebih dekat ke C1, Bu. Oke. Berarti dia ikut ke klaster 1. O4 lebih dekat ke mana? Oh, O4 lebih dekat ke O3, Bu. Oh, berarti dia dekat kepada sentroid yang kedua, kelas yang kedua. O5, O6, O7, O8, otomatis dia akan lebih dekat ke mana? C1 atau C2? Otomatis akan lebih dekat ke C2. Maka hasilnya gimana? Ini hasilnya. Nah, kita punya dua cluster, ya, dua sentroid. C1-nya O1 dan O2, C2-nya O3, O4, O5, O6, O7, O8. Nah, nanti kita akan kalkulasikan rata-rata dari setiap klaster. Kita rata-rata dulu. C1 ini terdiri dari O1 ditambah O2 dibagi 2. Pada C2 dikalkulasikan O3 tambah O4 tambah O5 tambah O6 tambah O7 tambah O8 dibagi 6. Karena ada 6 kan datanya. Lalu kita update lagi sentroidnya. Ini nanti kalau kita gunakan rumus, ya. Kenapa perlu diupdate sentroidnya, Bu? Karena kita mau menentukan apakah benar yang termasuk pada C1 itu apa O1 dan O2. Dan juga apakah benar yang masuk pada C2 itu adalah O3, O4, O5, O6, O7, dan O8. Nah, itu contohnya pada algoritma Cummins. Nah, masalah Cummins tadi apa? Selanjutnya, data poin ini termasuk pada klaster yang mana? Nah, contohnya kita udah punya dua klaster nih, ya. Kita punya dua tebaran data, dua klaster pada tebaran data yang ada. Sudah ada C1, ada C2. Nah, kalau kita punya poin lagi, ada data baru lagi, masuknya tuh ke klaster yang mana? Gitu. Ini adalah masalah pada algoritma Cummins. Kemudian, selain itu, masalah lainnya apa? Apakah hasil clustering ini berkualitas? Berkualitas nggak nih? Apakah sesuai? Apakah akurat? Ya, contohnya misalkan kita bagi menjadi dua kelompok seperti ini. C1 yang hitam, C2 yang putih. Nah, apakah akurat? Apakah sentroid ini tepat? Nah, ketika kita membagi, tadi kan contohnya kita bagi nih di sini. Nah, di sini. Mana tadi? Nah, di sini sentroid. Apakah sentroidnya tepat kalau kita membagi dengan cara seperti itu? Apakah tepat kalau kita menentukan sentroidnya dari mana nih Bu pembagiannya? Maka dari itu kita perlu mengetahui rumus dari penghitungan algoritma Cummins. Nah, kalau misalkan ada data seperti ini, di mana kita harus meletakkan sentroidnya? Nah, ini misalkan ada kumpulan objek. Kita mau taruh di mana nih, Bu, sentroidnya? Kita mau bagi menjadi berapa klaster, ya? Contohnya, itu masalah-masalah yang ada pada Cummins. Maka dari itu, pada algoritma Cummins ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Begitu juga sama dengan algoritma yang lain ya. Kelebihannya apa? Relatif sederhana untuk diimplementasikan, lebih efisien dari segi waktu dan biaya komputasi, cocok untuk data yang rapih dan terstruktur. Nah, cocok nih kalau datanya udah rapi, ada strukturnya, cocok untuk Cummins. Tapi kekurangannya adalah sulit menentukan cluster. Sensitif terhadap penentuan sentroid awal. Jadi, nanti kalau kita akan gunakan rumus, dia sangat sensitif terhadap penentuan sentroid awalnya. Jadi kita harus hati-hati dalam menentukan nilai sentroid awal. Tidak cocok untuk data yang sebarannya terlalu bervariasi. Karena kalau misalkan sebarannya bervariasi, kita nanti akan sulit untuk mengelompokkannya. Ya. Nah, kita akan lakukan studi kasus algoritma Cummins, di mana kita akan melakukan pengelompokan data lahan produksi dengan algoritma Cummins dan penghitungannya menggunakan Microsoft Excel. Ya, ini contoh studi kasus. Jadi kita punya data lahan produksi, kita akan kelompokkan berdasarkan lahannya dengan menggunakan algoritma dan hitungannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, kalau kamu mau lihat di YouTube, ini source-nya
RDS Education, ya, ini linknya, yaitu mengelompokkan lahan produksi dengan algoritma Cummins. Oke, pertama, yang mesti kita pahami adalah algoritma Cummins adalah suatu metode penganalisaan data atau metode data mining yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi, unsupervised learning, dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi tadi, ya, partisi dibagi. Terdapat dua jenis data clustering yang sering dipergunakan dalam proses pengelompokan data, yaitu tadi apa pertama? Hierarki dan non-hierarki. Dan Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki atau partitional clustering. Jadi yang pertama tadi hierarki, yang kedua adalah non-hierarki atau kita sebut dengan partitional clustering. Ya. Nah, metode Cummins clustering ini berusaha mengelompokkan data yang ada ke dalam beberapa kelompok, di mana data dalam satu kelompok mempunyai karakteristik yang sama satu sama lainnya dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Ingat ya, mempunyai karakteristik yang sama satu sama lain dalam satu kelompok atau kelas yang sama, dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan data yang ada di dalam kelompok yang lain. Namanya juga kan clustering, pengelompokan data. Contohnya gini, mengelompokkan hewan bersayap. Pasti kamu akan menemukan semua hewan, mengelompokkan hewan yang bisa terbang. Biasanya kamu akan menemukan atau mengelompokkan hewan dengan jenis yang sama, yaitu sama-sama memiliki sayap. Contohnya apa? Burung, kelelawar, ya contohnya. Kalau kita mau mengelompokkan, maka karakteristiknya sama. Akan berbeda kalau kita cocokkan dengan karakteristik yang lain. Contohnya hewan melata, contohnya. Ya, pasti akan berbeda. Jadi dengan kata lain, metode Cummins clustering ini bertujuan untuk meminimalisasikan objective function yang diset dalam proses clustering dengan cara meminimalkan variasi antar data yang ada di dalam suatu cluster dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Jadi kita meminimalkan variasi antar data pada suatu cluster supaya semakin mirip dan memaksimalkan variasi dengan data yang ada di cluster lainnya. Kalau memaksimalkan variasi dengan data cluster lainnya berarti jelas sangat berbeda. Ya, variasi berarti kan berbeda. Tapi kalau meminimalkan variasi berarti sama atau mirip, ya. Itu adalah Cummins. Nah, pada penghitungan algoritma Cummins kita punya yang namanya Euclidean distance atau disimbolkan dengan D. Formula jarak antara dua titik dalam 1, 2, atau 3 dimensi secara berurutan, di mana jaraknya ini adalah jarak yang paling pendek atau jarak minimal. Ya. D, jarak distance antara variabel X dengan Y, di mana X ini kita kurangi dengan Y, di mana rumusnya itu adalah penjumlahan atau sigma ya. Sigma dari datanya mulai dari I sampai dengan 1 sampai dengan N, ya. Penjumlahan dari rumus XI dikurangi dengan YI pangkat 2, ya. Jadi tergantung ada berapa jumlah I-nya. X dan Y variabelnya tergantung nanti I-nya ada berapa. Oke. Selanjutnya kalau kita nanti sudah menghitung awal pada Euclidean distance, kita akan mengupdate nilai centroid. Karena data masuk ke K2, maka centroid K2 diupdate dengan cara kita membuat centroid baru. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara melakukan clustering atau mengelompokkan data. Nah, ini adalah cara untuk menentukan clustering dengan menggunakan algoritma dasar. Ya, ada 5 langkah. Yang pertama, tentukan jumlah klaster. Nah, kita tentukan dulu pada data ada berapa klaster yang ingin dibagi. Nah, Bu, bagaimana menentukannya? Alokasikan data ke dalam klaster secara random, acak.
Kemudian yang ketiga, hitung sentroid atau rata-rata dari data yang ada di masing-masing klaster. Yang keempat, alokasikan masing-masing data ke sentroid atau rata-rata terdekat. Nah, kalau sudah, maka kita kembali ke step 3. Kenapa kembali ke step 3? Apabila masih ada data yang berpindah klaster atau apabila perubahan nilai sentroid ada yang di atas nilai threshold yang ditentukan atau apabila perubahan nilai pada objective function yang digunakan di atas nilai threshold yang ditentukan. Jadi nanti kalau masih ada perbedaan, masih ada perubahan pada nilai sentroid, maka kita ulangi lagi data step 3 sampai datanya sama, ya. Nah, ini adalah sampel data penelitian. Ini contohnya adalah data produksi padi pada wilayah kota atau kabupaten Jawa Barat pada tahun 2019. Ada 12 kota, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bandung, Bogor, Cianjur, Ciamis, Cirebon, Garut, Karawang, Kuningan, Majalengka, Pangandaran, Sukabumi, Tasikmalaya. Ini luas lahannya. Luas lahannya contoh Bandung 66,693 dan produksinya adalah 402,047 ya. Ini contoh. Nah, data ini kita akan clustering. Tadi kan pengelompokan luas lahan ya. Maka kita akan kelompokkan nih luas lahannya. Tadi langkah pertama apa? Tentukan jumlah klaster, alokasikan data ke dalam klaster secara random. Nah, kalau kita lihat data ini 66, 31, 49, 50, 51, 65, 72, 162, 113, 61, 48, dan 59. Kita bisa menentukan kalau luas lahan itu kan bisa dibuat dengan lahan yang paling besar atau paling luas, lahan paling kecil, dan lahan yang sedang. Maka nanti kita bisa menentukan klasternya itu ada 3, ya. Klasternya ada 3. Misalnya kelompok luas yang besar, luas yang kecil, luas yang sedang. Nah, maka di sini nanti kita tentukan dulu, menentukan data ke dalam klaster secara random. Kita bikin dulu, kita lihat dari data 1 sampai dengan data 12, mana data yang paling tinggi atau yang paling luas, yang paling besar. 66, 31, 49, 50, 51, 65, 72, 162, 113, 61, 48, 59. Oh, berarti yang paling besar itu adalah data ke-8. Ya. Kabupaten Kuningan 162. Maka ini kita bisa asumsikan sebagai C1. Paling tinggi. Kemudian C2-nya kita buat yang sedang. C3-nya yang paling kecil. Contoh, paling kecil siapa? Paling kecil adalah berapa nih? 31. Ya. Paling besar 162, paling kecilnya 31, dan yang sedang berapa sih? Yang mendekati sedang dari 162. 162 kalau kita bagi 2 itu kan sekitar 80. Ya. Tapi di sini tidak ada yang 80, tidak ada yang 90, maka yang paling mendekati adalah 72. Maka kita dapatkan yang tertinggi adalah 162, yang terkecil adalah 31, dan yang sedang adalah 72. Ini untuk luas lahan. Maka C1-nya adalah data ke-8, C2-nya data ke-7 yang sedang, C3-nya adalah data yang kecil atau 31. Begitupun juga dengan nanti produksinya. Kalau C1-nya luas lahannya 162,619, maka kita gunakan variabel untuk produksinya adalah sama juga, berdasarkan yang 8. 964001. Nah, untuk penghitungan ini cukup panjang, ya. Insya Allah akan saya lanjutkan, akan saya jelaskan minggu depan, ya, dengan penghitungan secara langsung dengan menggunakan Excel. Kita akan coba untuk mengelompokkan sampel data penelitian ini menjadi 3 klaster, yaitu klaster sedang, klaster luas besar, klaster kecil, sama klaster sedang untuk luas lahan dengan menggunakan algoritma Cummins dan perhitungannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya,
Oke, untuk hari ini materi kita cukup sampai di sini dulu ya. Untuk pengantar algoritma Cummins untuk clustering. Jika ada yang kurang dipahami atau masih ingin ditanyakan, boleh silakan kita berdiskusi di grup atau boleh bertanya japri ke saya ya. Sekian untuk materi hari ini ya. Kita ulang lagi sedikit. Hari ini kita belajar unsupervised learning. Salah satu metodenya adalah clustering dan algoritma yang kita bahas hari ini adalah algoritma Cummins ya. Nah, berdasarkan materi yang sudah disampaikan ya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian atau ada kekurangan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Insya Allah sampai bertemu lagi pekan depan di pertemuan keempat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.